Jangan bilang-bilang, kembali bersama saya, Coach Wira. Bagaimana cara membangkitkan semangat Anda di pagi hari, motivasi Anda di pagi hari, dengan begitu banyaknya persoalan dan permasalahan hidup yang Anda miliki saat ini. Don't skip this video. Sebuah kisah ingin saya sampaikan untuk mengawali video ini. Di sebuah dataran Afrika, di situ terdapat seekor singa yang setiap pagi siap untuk berburu mencari makan untuk kehidupan singa itu sendiri. Di sudut lainnya, di Afrika yang sama, seekor rusa juga harus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Tapi teman-teman sambil dengarkan dan saksikan video ini, Anda cermati baik-baik. Seekor singa ketika dia bangun di pagi hari, dia sudah harus fokus, dia harus sudah punya tujuan, dia harus sudah punya goal untuk bisa berlari secepat-cepatnya. Semakin cepat dia lari, semakin bagus. Karena itu akan menjadi ukuran dari keberhasilan dia untuk bisa mendapatkan makanan pada pagi hari itu. Demikian pula, si rusa, sembari dia harus mencari makan pula, rusa harus berlari secepat-cepatnya ketika matahari terbit. Maka di hari yang sama, di pagi yang sama, antara singa dan rusa, dua-duanya harus berlari secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya untuk mewujudkan tujuan masing-masing. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa singa harus berlari secepat-cepatnya? Karena jika ia terlambat lari atau jika lari singa itu lambat, maka ia tidak akan bisa mengejar rusa dan ia pun tidak akan bisa makan pagi. Demikian pula, jika rusa tidak bisa berlari dengan cepat secepat-cepatnya atau dia berlari lambat, singa yang lebih cepat, maka rusa ini di pagi hari akan menjadi santapan dari sang singa. Kuncinya adalah ketika bangun pagi, ketika matahari terbit, siapkanlah energi Anda, sumber daya diri Anda, kekuatan diri Anda, semangat Anda. Jadilah singa, jadilah rusa yang selalu berpikir sejak pagi hari untuk berpikir berlari secepat-cepatnya. Tetapi di sini, bagi Anda semua yang menyaksikan video saya ini, bukan berarti kita harus menjadi rusa dan juga singa. Tetapi makna dan filosofi yang kita ambil adalah optimisme, tujuan yang jelas, goal yang jelas, lalu energi kita, action kita. Pagi hari kita harus sudah siap-siap melakukan tindakan-tindakan yang cepat, yang strategik, yang taktis, yang sudah kita susun di hari-hari sebelumnya. Karena banyak sekali orang pintar menyusun jadwal, pintar membuat agenda, tetapi lemah di prioritas. Karena pada pagi hari mereka biasanya mulai kendur, mulai tidak semangat. Ada sebagian orang ingin semangat dengan melihat visi mereka seperti keluarga, seperti ingin mendapatkan pencapaian yang lebih baik, ingin pengakuan, ingin penghargaan. Ada juga orang ingin berubah itu karena harga diri mereka. Karena mereka takut tidak bisa memenuhi biaya hidup, takut tidak bisa membayar segala sesuatu, takut diomongin orang. Ini yang paling bahaya. Jadi kita hidup sering ketakutan. Takut kalau orang-orang ngomongin kita, dianggap kita tidak berhasil, dianggap kita tidak berubah, dianggap kita ini tidak bisa melakukan perubahan-perubahan yang konsisten, lalu kita dianggap sering menunda, dianggap melempem,
apapun yang sudah kita lakukan dalam hidup ini selalu salah, selalu kurang, selalu negatif di mata orang lain. Jadi pesan saya, prinsip dari singa dan rusa itu, teruslah berlari pada tujuan yang Anda inginkan, pada track yang Anda inginkan. Nah, gimana caranya supaya pagi-pagi bisa semangat, Coach? Mungkin ada sebagian orang pagi dia harus misalnya nih mengawali harinya dengan Anda mengafirmasi diri ya. Misalnya, terima kasih hari ini sangat luar biasa. Anda boleh menggunakan cara-cara yang paling tepat dan tidak mesti ngikutin cara saya. Satu di antara yang sering saya lakukan adalah ketika bangun pagi Anda menghitung 3 detik. Oke ya, 3 detik. Jadi the power of 3 detik. Ini lagi tidur nih, tiba-tiba Anda malas bangun, hitung 3 detik. 1, 2, 3, set, bangun. Oke? Yuk, apa yang saya katakan? 1, 2, 3. Tidur, udah agak malas-malas, rencana kerja sudah ada, Anda sudah tahu time manajemennya, prioritasnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya Anda sudah tahu. Tapi kok kayaknya kayak terhipnosis oleh diri sendiri. Anda menjadi malas, ya. Atau jangan-jangan nanti berpikir, udah antaran aja dah, besok aja lah. Nah, ini bahaya ya. Jadi, tips yang sering saya lakukan adalah menghitung 1, 2, 3. Oke, Anda tidur, agak malas-malesan, sudah pagi hari, hitung. 1, 2, 3, zut, Anda bangun. Kenapa harus hitungan 3? Karena kalau hitungan itu sampai 4, sampai 5, sampai 6, sampai 7, Anda akan kembali tidur. Berapa banyak dari Anda yang ngidupin alarm, jam waker, itu ketika dia bunyi Anda pencet lagi, matikan. Karena hitungannya udah melebihi. Maka pesan saya, 1, 2, 3, bangun, bangkit. Lalu lakukan aktivitas-aktivitas yang memang membuat Anda menjadi terinspirasi, menjadi termotivasi, menjadi semangat. Contoh, Anda boleh hidupin musik. Musik-musik yang agak ngebeat di pagi hari, lalu Anda tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. 3 kali lakukan itu sambil afirmasi ke dalam diri ini. Terima kasih, hari ini saya bangun dengan perasaan yang sukacita, bahagia. Lakukan 3 kali. Terima kasih, saya bangun dengan perasaan sukacita, bahagia. Sekali lagi, terima kasih, saya sudah bangun dengan perasaan sukacita, bahagia. Lalu, saya siap mengisi, menjalani hidup ini. Afirmasi-afirmasi ini sangat mudah, teman-teman. Tapi kebanyakan orang, coach, tipsnya terlalu biasa. Karena mereka tidak langsung melakukan apa yang sering mereka lihat, mereka dengar, dan mereka dapatkan. Kadang, tips yang sederhana bisa mengubah segalanya. Dan orang-orang menunggu tips-tips yang ruwet, yang kompleks. Oke, kalau Anda mau semangat di pagi hari, lakukan tip yang saya sudah sampaikan. Atau Anda mau seruput kopi seperti saya di pagi hari ini. Kopi memberikan inspirasi bagi sebagian orang. Karena filosofi kopi sudah terdapat di mana-mana. Kalau Anda bisa melihat, kopi itu sebenarnya bukan hitam. Anda petik kopi di pohonnya, dia bukan hitam. Tapi cara merostingnya yang membuat kopi itu bisa berubah menjadi warnanya hitam. Maka dalam teknik roasting ada yang light, ada yang medium, ada yang dark. Ketika kopi itu di roasting dengan suhu yang lebih panas, dengan durasi yang lebih panjang, maka kopi itu akan berubah menjadi warna hitam dan dia akan lebih pahit lagi. Sangat pahit. Berarti Andalah sang penentu. Apakah ingin membuat hidup Anda itu pahit seperti kopi yang sangat hitam Anda roasting, atau Anda membuat hidup ini medium saja, tidak terlalu pahit dan tidak terasa, medium. Atau Anda membuat kopinya menjadi light. Pilihlah, tentukan kopi itu mau Anda roasting yang light, medium, atau yang dark, yang pekat. Maka disitulah kita akan menyadari, oh ternyata kitalah yang mengubah biji kopi dari pohon itu bisa menjadi rasanya ringan, medium, dan berat. Artinya, manusia, sang kreator, apapun yang Anda ciptakan, kita harus siap menikmati dan menuai hasil dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Contoh, kalau Anda sekarang menanam pohon jeruk misalnya, mungkin ketika Anda melihat benihnya, Anda tidak tahu apakah benih jeruk ini benar-benar kualitas yang manis atau tidak.
Namun Anda semangat, tanamlah terus. Anda punya keyakinan, Anda tanam, Anda siram, kasih pupuk, sinar matahari yang cukup, lalu besarlah pohon jeruk ini. Alhasil ketika panen, Anda makan jeruknya asam, kecut. Artinya apa? Anda harus siap untuk menerima hasil panen dari buah-buah jeruk ini. Apapun, apakah manis atau pahit. Makanya pesan saya, baik-baiklah memilih dan menentukan benih yang Anda ingin dapatkan nantinya. Jika benih-benih dalam hidup ini yang Anda tabur adalah benih kebaikan, benih kebajikan, ya, benih kedamaian, benih kesuksesan, maka Anda akan mendapatkan hal yang sama. Tapi jika Anda sudah tahu sebuah benih itu tidak baik, benih ini adalah negatif, benih ini bisa merugikan, mumpung masih kecil teman-teman, cepat dicabut pakai dua tangan Anda. Karena kalau Anda menunggu benih ini tumbuh sebesar atau setinggi 1 meter, 2 meter, Anda nggak bisa pakai dua jari ini untuk mencabutnya. Anda butuh dua tangan ini untuk mencabutnya dengan energi dan kekuatan. Lalu ketika Anda biarkan tumbuhan ini semakin tinggi, udah nggak bisa lagi pakai tangan ini. Anda harus butuh mesin, ya. Dan ketika pohon ini tumbang, dia akan merusak pohon-pohon, tanaman, rumah yang ada di sekitarnya jika kita tidak menebang hati-hati. Ini sama dengan sebuah belief, sebuah keyakinan yang ada dalam diri Anda. Jika dari kecil Anda disetting untuk selalu menjadi pribadi-pribadi yang tidak percaya diri, hidup dalam keluarga ekonomi yang pas-pasan, orang tua yang mungkin ya merasa Anda punya orang tua tidak berpendidikan, itu bukan salah Anda. Ya, Anda masih punya peluang, kesempatan. Bangunlah, tanamlah benih-benih berdasarkan keyakinan yang baik, optimis dan semangat. Jadi itulah tips saya bagaimana Anda bisa semangat di pagi hari. Lupakan semua masalah di masa lalu Anda, bersiaplah untuk melakukan action sebaik mungkin pada hari ini, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Kalau Anda hanya berpikir hasil di masa akan datang, tetapi selalu mikirin di masa lalu, maka hari ini Anda tidak berubah, Anda tidak bergerak, hidup segan, mati tak mau. Jangan bilang-bilang, bersama saya, Coach Firang.